Kalau sudah ketemu DTM fit desainnya, kita open. Karena fit design ini yang kita ingin ambil itu adalah bagian atasnya, maka bentuknya kita cetak. Sudah? Di add ya, di add pin desainnya di add. Terus constraint-nya disimpan dengan nama constraint, misalkan constraint fit. Yang kedua ini fit ya kan Pak? Ya, keduanya yang fit. Yang mana? Yang dua fit design toko. Constant fit. Constant fit. Iya, constant. Sudah? Kalau sudah langsung di apply. Ada yuk. Ampun disimpan jadi Sudah jadi? Kalau sudah di-apply dan sudah selesai prosesnya, harusnya di samping sini sudah ada constraint fit. Sudah? Constraint fitnya ditarik aja ke dalam. Kita lihat hasilnya. Apa tuh? Ada yang ditarik. Udah jadi? Belum modelnya.
Kalau sudah jadi constraint-nya ditarik. Constraint-nya ini ditarik. Kemudian di display blok modelnya. Nah, harusnya bentuknya blok model kita itu udah kepotong sesuai bentukan pit. Jadi di area pit kita itu sudah penuh dengan blok modelnya. Artinya kita sudah berhasil membuat constraint, membentuk blok model itu sesuai dengan, nggak semuanya ketutup ya, karena blok modelnya kekecilan berarti. Artinya pas saat buat batasan itu terlalu kecil. Ya. Ini ya nggak apa-apa ya, ditarik aja dulu. Kalau mau ulang lagi, kalau ada yang kurang-kurang kan harus ulang dari awal tuh, harus ulang buat blok modelnya. Jadi nggak apa-apa, itu dipakai aja dulu. Itu yang akan kita reportkan. Berapa yang ada di dalam pit di set kita ini, itu yang akan menjadi cadangannya. Artinya itulah yang akan kita tambang. Oke. Sudah siap belum? Oke. Next. Blok model ini yang kita potong ini di dalamnya itu baru ada atribut volume dan kadar. Sementara kita ingin mereportkannya kan, kalau untuk untuk ore itu kan kita reportkannya biasanya dalam satuan ton, karena kita jualnya dalam satuan ton. Maka untuk mengkonversikan volume menjadi ton itu harus dikali dengan densitas atau spesifik gravitinya. Nah, kita belum punya atribut itu, sehingga kita perlu memasukkan atribut itu ke dalam blok model kita. Caranya seperti apa memasukkan atributnya? Ya, caranya kita buat dulu atributnya di blok model, atribut, kemudian new, oke. Terus kita namain atributnya itu specific gravity atau SG. SG. Tipenya real. Itu data. Tipenya real. Real ini artinya angka. Terus desimalnya 2. Artinya 1, misalkan 1,00. Di belakang komanya ada 2 desimal. Oke. Setelah itu kita apply. Yang terjadi apa-apa? Ya, karena kita baru buat nama atributnya saja. Sekarang kita masukkan angkanya ke dalam atribut, ke dalam blok model. Caranya yaitu dengan melakukan estimation. Ambilnya di blok model, estimation. Kalau kadar tadi kita masukin dengan inverse distance sebelumnya, artinya kita mengestimasi. Kalau kita ingin memasukkan nilai fix, kita langsung assign value. Jadi kita ambil assign value. Kita cari atribut NI-nya. SG, sorry. Kita cari atribut SG-nya. Specific gravity. Value-nya kita input
untuk nikel kan kisaran 1,5 sampai 1,7, 1,8. Kita input saja SG-nya 1,6. Kalau batu bara kan SG-nya kisaran 1, 1, 1,2, 1,3. Kalau nikel ini spesifik gravitinya kisaran 1,5, 1,6, 1,7 gitu ya. Jangan lupa constraint interpolation-nya dicetak. Bisa? Di apply. Terus masuk ke dalam constraint-nya, batasannya. Di apply. Nah, kita ingin batasinya SG-nya gimana? Jadi ingin kita batasi itu spesifik gravitinya itu hanya dikalikan dengan OR ya. Artinya ketika kadarnya di atas atau sama dengan 1,5 baru dia jadi OR. Kemarin saya sampaikan seperti itu ya. Batasan OR kita itu COG-nya atau cutoff grade-nya 1,5. Nah, sehingga yang kita masukin SG-nya itu hanya yang kadarnya 1,5 ke atas. Maka oleh sebab itu kita ambil constraint type-nya itu dari NI. Dari blok, constraint type-nya dari blok. Kemudian kita ambil NI yang lebih besar dan sama dengan 1,5. Jadi yang akan kita masukkan SG-nya itu cuma NI yang kadarnya lebih besar dan sama dengan 1,5. 1,5 ya, bukan 1,5. 1,5 karena dia nggak mau baca koma software ini. Langsung di add. Di add. Terus di apply. Di yes kan aja. Oke. Sekarang kita cek sudah masuk belum? Sudah masuk belum yang kita input SG-nya tadi ke dalam atribut? Ceknya ya sama seperti sebelumnya. Kita ambil dari blok model, atribut, kemudian view attribute for one block. Kita klik salah satu. Jadi sudah muncul SG-nya. Cuman 0 kan? Karena kadarnya 0. Tadi kan kita batasin kalau kadarnya lebih dari 1,5. Untuk melihat dia sudah masuk atau belum, berarti kita harus masukin constraint OR ya. Karena OR-nya itu adalah yang kadarnya di atas 1,5. Berarti kita tarik dulu constraint OR-nya ke dalam. Constraint OR-nya kita tarik. Kurang lebih seperti ini ya. Setelah ditarik constraint OR-nya. Nah, baru kita cek lagi di blok model, atribut, kemudian view attribute for one block. Klik salah satu bloknya. Nah, harusnya kalau SG-nya atau nilai NI-nya di atas 1,5, SG-nya sudah masuk terinput jadi 1,6. Sesuai dengan yang kita assign tadi. Bisa? Ini kosong. Salah. Constraint OR-nya ditarik. Ada.
Constraint OR-nya ditarik. Baru dicek sudah masuk belum. View atribut, lihat atributnya. View atribut for one block, klik salah satu, udah muncul belum SG-nya? Ada nggak SG 1,6? Ada? Ada? Oke. Ada ya? Oke, sip. Berarti kita sudah punya konversinya. Nah, berarti konversinya pas. Jadi langsung keluar. Kalau sudah masuk atribut SG-nya, baru langkah selanjutnya kita akan report berapa sih total nikel, berapa total waste-nya, dan berapa total ore dari pit yang kita desain. Nge-reportnya dari mana? Nge-reportnya dari blok model, kemudian blok model, kemudian blok model report. Ada? Diklik. Terus reportnya bebas ya, kita kasih nama, misalkan total nikel, total MI, RPT, bisa ya. Ini jangan lupa di constraint di bagian bawah. Output reportnya kita kasih note aja, notepad. Ya, direpotkan. Langsung aja diklik apply. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Yang akan kita reportkan itu adalah yang MI. Maka kita pilih report atributnya adalah MI. MI-nya dapat dari mana? Dari hasil estimation equals distance. Terus weight average-nya berdasarkan massa. Ini untuk mengambil rata-rata itu rata-rata berat, ya, bukan rata-rata biasa. Dia rata-rata berat. Kemudian untuk pengali densitas, merubah faktornya menjadi tonase, itu kita input atribut SG tadi. Jadi ini dapat volume, nanti dia akan kalikan dengan SG-nya untuk mengkonversikan menjadi tonasenya. Nah, baru grouping atribut ini kita isi nanti. Grouping atribut ini untuk memisahkan. Kita akan mereportkannya dalam range berapa saja ya. Kita masukin MI. Terus numeric range-nya masukin 0, titik koma, 1,4. Ini akan jadi 0, titik koma ya, titik koma langsung. 1,4. Nah, ini antara range 0 sampai 1,4 ini akan jadi waste-nya. Artinya kadarnya di bawah cutoff grade. Terus dari kadar 1,4 sampai kadar 2 itu akan masuk ke kadar nikel yang rendah. Terus dari kadar nikel 2 ke kadar nikel 3 itu akan masuk kategori kadar sedang.
Kemudian di atas kadar 3 sampai seterusnya itu akan masuk nikel kadar tinggi. Ini diperhatikan baik-baik, titik komanya dan komanya diperhatikan. Nanti kalau tidak tepat dia bacanya beda gitu. Dia ngebacanya titik koma, jadi itu bukan titik 2 tapi titik koma. Terus 1,4 itu 1,4 bukan 1,4. Pas, sudah pas ini ya. Range-nya sudah pas. Pas? Sudah sama? Yakin? Ya, kalau sudah kita apply. Kalau yang sudah yakin sama di apply. Oke, constraint-nya kita masukin yang fit design. Jadi kita hanya menghitung yang ada di dalam fit yang kita buat blok modelnya tadi. Constraint fit di add. Ya. Terus kita apply. Kita apply. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, harusnya setelah selesai muncul di sini nih. Jadi yang kadar 0 sampai 1,4 ini akan jadi waste. Jadi waste-nya itu kisaran 1 jutaan. Terus yang ore-nya itu yang ini. Yang kadar rendah antara kadar 1,5 sampai 2 itu 200-an. Terus yang kadar 2 sampai kadar 3 ini kadar menengah. Terus yang kadar tinggi cuma segini nih. Jadi total ore-nya itu 545.000 ton. Kurang lebih hasilnya? Beda besar, beda banget. Kenapa? Isma yang 0. Source-nya 0 semua. Ya, berarti nggak ada ore-nya. Berarti tidak berkadar dia. Berapa? Oke, ini kita belum tahu nikelnya ada berapa ya. Ini kan hanya bentuk ore. Ore itu kan bentuk hasil ditambang dalam bentuk bongkahan-bongkahan batu. Di dalamnya ada nikel. Kadarnya antara 1,5 sampai 4. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghitung nikelnya? Nah, ini harus kita bawa ke Excel dulu. Jadi kita bawa ke Excel. Buka Excelnya. Kalau yang ada Excel di dalam laptopnya. Oke. Terus yang ada di sini semuanya dikopikan, Ctrl C. Bisa. Hasil notepad-nya itu dikopikan dari ujung. Oke. Gimana? Kan ada di dalam folder.
Dalam folder itu kan ada namanya sesuai notepad. Sudah di copy? Nah, supaya hasil kopiannya itu rapi, maka kita pastikannya itu pakai yang text import wizard. Jadi jangan langsung dikopikan. Kalau langsung dikopikan nanti dia hasilnya acak-acak. Karena di sini di notepadnya itu kan dia nggak ada kolomnya, cuma ada spasinya ya. Makanya kita akan bentuk dia jadi kolom menggunakan text import wizard. Yang ini ya? Ini diklik. Ya dikopikan di sini. Excel. Copy kan? Ctrl C. Di blok, kemudian dikopikan, Ctrl C, terus dipastikan dengan text import wizard. Ini kita pilih fixed width. Kita tentukan sendiri fixed width-nya. Oke. Terus kita next. Nah, ini kita tentuin kolomnya ya. Jadi kita taruh aja, klik, tahan. Ini kan bisa digeser-geser. Nah, kita kasih di depan hurufnya, di depan angka. Jadi sehingga dia bentuk kolom. Nah, jadi nanti akan kebentuk 1, 2, 3, 4 kolom. Oke? Bisa? Di Oke, sekarang kalau sudah selesai, udah kita tentuin kolomnya, tinggal kita finish. Nah, jadi dia udah muncul, ini adalah hasilnya yang sudah keimport ke Excel. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih nikel yang ada dari desain tambang kita itu. Udah, bentuk belum? Cara kita menghitungnya, ini kan nikel ini kadar rata-rata ya. Kita punya ore, jumlahnya sekian ton. Nah, kita hitung total nikelnya. Buat aja di sini total nikel, total Ni. Yang Ni ini adalah dihitung dari kadarnya, jumlah ore total dikalikan dengan kadar rata-rata beratnya, dikalikan dengan kadarnya. Terus kadar ini kan dalam satuan persen ya, makanya kita bagi 100. Tonnya dikalikan dengan kadarnya, kemudian dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena kadarnya dalam satuan persen, artinya per 100. Oke, sekarang di enter kan? Enter, kemudian ditarik aja ke bawah. Kemudian dijumlahkan. Di sum ya. Sum total dari nikel ini. Jadi total nikelnya itu 11 ribuan. Di saya ya, di feed di saya itu setelah ditambang itu akan dapat ore 545.000. Dari ore 425.000 ini nikelnya total itu adalah 11.500. Atau kalau kita mau disumkan, kita bisa buat kolom sendiri, waste, ore, dan nikelnya.
Waste-nya itu adalah total volume di sini. Kemudian ore-nya adalah total ore yang ini. Nikelnya adalah nikel total yang ini. Jadi untuk mendapatkan nikel 11.500 ton, kita perlu membongkar waste-nya 1 juta BCM. Ore yang kita dapatkan 545 ton. Dan dari 545 ton itu nikelnya cuma 11.500 ton. Kecil ya? Ya, itulah kalau kita mau nambang biji, kita dapatnya itu sesuai dengan kadarnya. Kadar nikel rata kita kan di kisaran 2%. Iya. Iya. Pakai yang tek bisa itu dibuat seperti itu. Di waste, ore sama empty-nya dipisahin. Nah, kok nggak bisa nomor rapi kan sudah ditarik. Kopinya nggak dari ujung. Bon. Yang kedua itu kayak mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Hasilnya ya? Ya, Yang hasil ini. Jumlah ini semua. Kayak masih cari bagian tanda miring. Terus yang ini biasa ya? Masih kan lo? Ini kayak mana ya tadi? Ya. Ini loh, ini loh. Iya, sampai semua kan total. Ya, Enggak bisa di. Oh, satu dulu. Terus 549 tuh berarti yang ton dihitung, asal dicari berapa nikel yang 11,503 itu dari total MI-nya. Ya, jadi dijumlahin ini ya, total waste, ore-nya, NI-nya dapat berapa dari desain kalian. Ada nggak yang dapat lebih dari 11.500 tuh? Mungkin ada yang dapat 12.000, berarti desainnya lebih bagus tuh. Dari desain yang kita buat itu, kalau kita tambang nantinya, itu yang kita dapatkan. Hasil dari tambangnya itu dapat ore 545.000. Setelah diolah, nikelnya cuma dapat 11.500. Kalau misalkan harga nikelnya itu 16.000, maka duitnya ini adalah ini dikali 16.000 dikali dolar saat ini 16 ribuan ya. Nah, dari 11.500 nikel itu kalau kita jual dapatnya sekitar 1, 2, 3, Banyak. 4. Dapatnya 2,9 triliun ya. Dari 11.000 ini aja kita dapat 2,9 T. Lumayan. Jadi lumayan ya, pit desain kita itu dapat menghasilkan 2,9 T. Gimana? Waste itu adalah itu yang volume yang kadar 0 sampai 1,4. Ah, ya. Semuanya waste. Nah, sekali ibu sama ini. Yang itu totalnya pun totalnya itu kan Jadi biji nggak ada ini ya, nggak ada Excelnya ya. untuk hasil yang terakhir itu Pak dari Nah, oh ini kan harga nikel itu 16.000 dolar ya sekitaran. 16.000 dikali 11.500 itu dikali dolar sekarang ya sekitaran 16.000 kan dolarnya.
Ya. Gimana bisa muncul? Ya, nanti kalau udah selesai dibuat tampilan seperti ini ya. Terus dipoto dan diupload di grup ya. Artinya 16.000 dikali dolar, berapa dolarnya berapa? Dolar kan sekarang 16 ribuan, kali aja 16.000 lagi. Ya ini nikel yang dapat kali 16.000, dikali 16.000 lagi. Karena dolar itu 16 ribuan. Betul gitu. Tinggal sini koma, kan berapa triliun? Hah? 3 triliun. Maksudnya nggak boleh apa? Ini besar. Selesai.